Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Masliha dengan NIM 859658428. Di sini saya akan melaksanakan praktikum IPA di SD dengan judul pencernaan makanan. Selamat menyaksikan. Apa itu pencernaan? Pencernaan adalah proses mengubah makanan menjadi zat-zat yang lebih kecil sehingga bisa digunakan oleh tubuh. Proses ini terjadi di saluran pencernaan yang terdiri dari beberapa organ yang bekerja sama. Jenis-jenis pencernaan itu dibagi menjadi dua, yaitu ada pencernaan mekanik dan pencernaan kimiawi. Yang pertama itu ada pencernaan mekanik, adalah proses mengubah ukuran makanan menjadi lebih kecil agar lebih mudah diproses di dalam tubuh. Proses ini dapat berupa mengunyah, meremas, menelan, dan menghancurkan makanan. Sedangkan pencernaan kimiawi adalah proses mengubah partikel makanan menjadi bentuk yang siap diserap oleh tubuh. Proses ini melibatkan enzim pencernaan untuk memecah zat makanan. Proses pencernaan makanan yang pertama itu terjadi di mulut. Di dalam mulut terjadi dua jenis pencernaan, yaitu pencernaan mekanik dan pencernaan kimiawi. Pencernaan mekanik itu terjadi saat gigi menghancurkan makanan menjadi ukuran yang lebih kecil. Sedangkan pencernaan kimiawi itu dibantu oleh enzim amilasa yang mengurangi kandungan pati atau amilium dalam makanan menjadi gula sederhana yang dapat diserap tubuh. Setelah dari mulut, makanan akan masuk ke dalam kerongkongan atau esofagus. Pada dinding kerongkongan atau esofagus terjadi gerakan peristaltik, yaitu gerakan meremas-remas yang mendorong makanan menuju lambung. Selanjutnya, makanan masuk ke lambung. Di lambung terjadi dua jenis pencernaan, yaitu pencernaan mekanik dan pencernaan kimiawi. Pencernaan mekanik di lambung terjadi karena makanan diaduk dan dihaluskan kembali oleh gerakan otot-otot dinding lambung. Sedangkan pencernaan kimiawi di lambung dibantu oleh enzim pepsin, renin, dan asam klorida atau HCI. Enzim pepsin berfungsi untuk memecah protein menjadi asam aminah. Enzim renin berfungsi mengubah protein menjadi kasein. Dan asam klorida atau HCI itu berfungsi membunuh kuman dan bakteri pada makanan dan mengaktifkan pepsinogen menjadi pepsin. Selanjutnya ada usus halus. Usus halus terbagi menjadi tiga bagian, yaitu duodenum, jejunum, dan ileum. Pada bagian duodenum terjadi pencernaan kimiawi. Di sini terdapat beberapa enzim, yaitu amilase yang memecah amilium menjadi maltosa, maltase yang memecah maltosa menjadi glukosa, lipase yang memecah lemak menjadi asam lemak dan gliserol, serta tripsin yang memecah protein menjadi asam amino. Sedangkan pada bagian jejunum atau ileum terjadi proses penyerapan sari-sari makanan atau zat gizi sederhana, kemudian akan disalurkan ke seluruh tubuh. Selanjutnya ada usus besar. Usus besar berfungsi sebagai tempat pembusukan sisa makanan yang tidak dapat dicerna dan diserap oleh tubuh dengan bantuan E. coli. Usus besar terdiri dari beberapa bagian, yaitu ada kolon dan rektum. Pada kolon terjadi tempat pemadatan fases atau penyerapan kembali air dari zat sisa makanan. Sedangkan pada rektum berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara fases sebelum dikeluarkan melalui anus. Terakhir ada anus. Anus berfungsi sebagai tempat keluarnya feses atau zat sisa makanan dari dalam tubuh. Otot anus berfungsi untuk menahan dan menjaga feses agar tidak keluar dari rektum sebelum waktunya. Sekian video praktikum dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.